Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Sunway Chess Festival sudah berakhir. Ada 4 pemain yang duduk di klasemen teratas dengan 8 poin yang sama. Dan 4 pemain ini lanjut ke tiebreaks untuk menentukan pemimpin klasemen. Akhirnya Nordibek Abdusattorov pemenang tiebreaks itu. Sedangkan posisi yang didapat pemain dari Indonesia sebagai berikut kawan, bisa kalian baca di tabel. Dari 16 pemain Indonesia, prestasi terbaik didapat oleh International Master Gilbert Elroy Tarigan. Pemuda 18 tahun ini memperoleh poin 7,5 kawan dan menempatkan posisinya di posisi ranking ke-14 dan berhasil mendapatkan norma Grandmaster pertamanya. Dia memastikan norma Grandmaster ini setelah mengalahkan Grandmaster asal India di babak ke-9 kemarin lusa. Sedangkan di pecatur wanita ada Umi Fisabilillah kawan yang mendapatkan norma Women Grandmaster keduanya di turnamen ini. Selamat bagi pemain-pemain Indonesia yang sukses di turnamen Sunway Chess Festival 2021. Pagi ini kita akan lihat satu game dari International Master Gilbert Elroy Tarigan. Bagaimana sih permainan pemuda 18 tahun ini? Tadi malam di babak terakhir kawan, Tarigan ini, oh ya saya panggil Tarigan saja kawan. Kalau panggil Gilbert, lidah admin suka belibet, agak belepotan menyebutnya. Jadi saya panggil Tarigan saja. Tarigan tadi malam menang WO atas pemain Kroasia. Dia tetap mendapatkan poin kawan, tapi menang WO tidak dapat kenaikan elo rating. Sampai 10 babak, Tarigan ini menghadapi 3 Grandmaster, 5 International Master, 1 FIDE Master, dan 1 pemain non-gelar. Dengan 6 kali kemenangan termasuk menang WO tadi malam, 3 kali remis, dan 1 kali kalah. Dengan performa rating yang cukup bagus kawan, setara Super Grandmaster 2606. Mendapat tambahan elo di turnamen ini sebanyak 202.8. Dan elonya menjadi sekitar 2352 nanti. Oke, game yang saya pilih ini dari penampilan Tarigan di babak ke-8. Saya tidak memilih game di babak ke-9 karena cukup panjang, ataupun tadi malam juga menang WO, jadi tak ada game yang dimainkannya. Di game pada babak ke-8 ini kawan, Tarigan berjumpa dengan Grandmaster asal India, Arjun Kalian. Arjun Kalian pegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Tarigan membalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah C4. Kita temui permainan Italia, dibalas kuda F6. Tarigan memilih variasi 2 kuda atau pertahanan 2 kuda. Pastinya jika kalian menemui permainan seperti ini, kalian akan tergoda memainkan Fried Liver Attack dengan kuda G5 menyerang pion F7. Serangan ini bisa dipatahkan dengan pion D5 kawan. Setelah pion pukul pion, hitam bisa melangkahkan kuda ke A5 menyerang gajah atau bermain dengan pion B5. Tapi kita tidak temui permainan Fried Liver Attack di sini. Putih melanjutkan dengan pion D3. Dan jika Tarigan membalas dengan langkah gajah ke petak C5, permainan akan ke bentuk Gyujo Piano. Di sini Tarigan memilih pion H6, putih rokade, pion D6, dan pion D4 langsung memberikan serangan pada petak pusat. Tarigan membalas dengan gajah G4 mengepin kuda. Agar kuda nanti tidak aktif memberikan balasan setelah pion pukul pion kawan, di sini pion C3 memperkuat posisi pion pusat dibalas dengan gajah E7. Sampai langkah ke-7 ada satu game yang sudah pernah mencapai permainan seperti ini terakhir kali tahun 2006, di mana putih membalas dengan pion D5 yang merupakan salah satu langkah terbaik juga untuk mengancam kuda, dibalas hitam dengan kuda mundur kembali ke petak B8. Dengan permainan seperti ini kawan, hitam menang saat itu. Tapi di sini putih membalas dengan langkah gajah E2. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-8 ini. Gajah mundur ke E2 ini ada 2 tujuan kawan. Tujuan yang jelas untuk memblokade pimpinan dari gajah hitam. Dan ada satu maksud yang tersembunyi yang sedang menyiapkan jebakan bagi hitam. Jika hitam tergoda untuk pukul pion gratis ini di peta E4, pion ini adalah pion racun kawan. Karena selanjutnya putih akan memainkan pion D5-nya terlebih dahulu untuk mengancam kuda. Setelah kuda ini bergerak kawan, nantinya diagonal terang akan terbuka bagi menteri melakukan skak dan mendapatkan kuda hitam. Andai mundur ke B8, menteri ke peta A4 skak,
ditutup oleh kuda, dan kuda kalian akan tewas yang ada di peta E4 nanti. Oleh karena itu, saat gajah ini ditarik mundur ke E2, tarikan tidak tergoda pukul pion E4. Dia langsung mengamankan rajanya terlebih dahulu. Sekarang dibalas dengan pion D5 mengusir kuda, kuda mundur ke B8, dan kuda mundur ke D2 menantang pertukaran gajah, juga untuk melindungi pion E4-nya. Tantangan pertukaran ditolak, gajah mundur ke D7, sekarang pion C4. Untuk membentuk bangunan pion pusat yang kuat, juga mempersiapkan peta bagi pengembangan kuda, ataupun persiapan mendorong pion-pion sayap menteri kawan, dibalas dengan pion A5. Menghentikan putih bermain dengan pion B4-nya. Sekarang kuda C3, kuda ke A6, dan menteri ke C2. Selanjutnya pion C6. Berinisiatif untuk membuka permainan di lajur C, juga mungkin memberikan kesempatan kuda bermanuver mungkin kawan, atau juga persiapan pion B5 nanti. Di sini pion A3, menteri bergeser ke B8, persiapan pion B5, direspon dengan langkah menteri B1. Pion C pukul pion D5 dipukul balik oleh pion C. Sekarang pion B5 dan pion B4. Menantang pion hitam, tarikan sedikit menahan permainan pion kawan. Dia bermain dengan beteng C8 menyerang kuda. Di backup oleh menteri di B3 dan menteri hitam ke B6 membackup pion A5-nya. Dibalas dengan kuda ke B1. Gajah mundur ke D8 dan gajah E3 menyerang menteri. Menteri mundur ke B8. Inilah maksud dari gajah bergerak ke peta D8 tadi kawan oleh tarikan. Untuk mengawal pion A5-nya, karena dia sudah tahu akan ada pergerakan gajah gelap putih untuk mengancam menterinya. Sehingga sekarang pion yang ada di peta A5 ini sudah aman. Kuda putih lompat ke D2, gajah hitam naik ke B6 menantang pertukaran gajah gelap. Tantangan ditolak, kuda ke D1 dan gajah pukul gajah. Dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya menteri ke B6 tetap menjaga pion, dibalas dengan langkah kuda C2. Di sini beteng naik ke C7, persiapan mendobel betengnya, dibalas dengan beteng F bergeser ke C1, bersiap untuk menghadapi beteng hitam di lajur C. Tapi langkah menteri ke peta E3 patut dipertimbangkan kawan untuk menantang pertukaran menteri. Tapi putih sudah memainkan beteng C1-nya, dibalas dengan langkah beteng A bergeser ke C8, memberikan pressure bagi kuda di peta C2. Sekarang menteri ke B2 oleh putih dan beteng hitam naik ke C3. Memberikan tempat kawan bagi menterinya bergerak ke peta C7 untuk memberikan 3 kali tekanan di lajur C ini. Pion H3 balasan putih dan menteri C7 dan gajah mundur ke D1 memperkuat posisi kudanya. Tarikan melanjutkan dengan pion A4 menjadikan permainan tertutup di dua lajur, di lajur A dan di lajur B. Sekarang raja bergerak ke H2 untuk menghindari serangan di baris pertama dan pion G5. Raja mundur kembali ke G1 dibalas dengan pion H5. Langkah pion didorong langsung maju ke peta G4 merupakan pilihan terbaik kawan bagi hitam. Tapi tarikan memilih pion H5 dibalas dengan raja bergeser ke F1. Sekarang pion G4, pion H pukul pion G4 dipukul balik oleh pion H. Dibalas dengan pion G3. Menghentikan laju pion juga memberikan ruang bagi raja ke G2. Kuda hitam ke H7 oleh tarikan. Selanjutnya beteng bergeser ke B1. Melepaskan kudanya kawan. Langsung diterima oleh hitam atau tarikan. Beteng pukul kuda. Dipukul balik oleh gajah. Dipukul balik oleh menteri. Dipukul balik oleh menteri putih. Dipukul balik oleh beteng hitam. Sekarang tarikan di langkah ke-36 ini kawan sudah unggul 1 perwira. Permainan berlanjut dengan raja putih ke E2 memperkuat posisi kuda. Di sini tarikan bermain dengan kuda G5 dan beteng C1 menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, beteng mundur ke C7. Ingin terjadi pertukaran di peta C7 nanti bisa dipukul balik oleh kuda hitam. Pada posisi ini, Stockfish menawarkan hitam pukul kuda D2 ini kawan. Setelah dipukul balik, kuda bisa mendapatkan pion yang ada di E4, raja bergeser ke E2, dan selanjutnya bisa kalian mengaktifkan raja untuk menuju pusat nantinya mengawal pion-pion di peta pusat. Inilah rekomendasi dari Stockfish. Tapi di posisi ini tadi saat ada tantangan beteng putih, beteng hitam mundur ke C7, terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh kuda,
beteng C1 menyerang kuda. Kuda mundur ke E8 untuk memperkuat posisi pion, juga bermanuver nanti kawan ke peta ini untuk memberikan pressure bagi pion putih. Beteng putih ke H1, raja naik ke G7. Beteng naik mengancam kuda, di backup oleh raja. Beteng turun kembali dan pion F5 sekarang menantang pion putih agar pion ini menjadi pion lemah nantinya. Pion pukul pion dipukul balik oleh raja, kuda ke B1 oleh putih, dan raja bergerak ke G6 untuk membatasi ruang gerak beteng kawan agar tidak menduduki peta-peta ini, juga memberikan ruang bagi pergerakan gajah di diagonal ini. Sekarang kuda C3 mengancam pion B5 agar gajah tidak meninggalkan tempatnya. Di sini tarikan membalas dengan langkah kuda H7. Pion F3 menantang pion hitam, tantangan diterima, dipukul balik. Selanjutnya kuda bermanuver ke F6 menyerang pion. Di sini raja ke E3 dan kuda C7 mengancam pion di peta D5 ini. Di backup oleh beteng D1 dan sekarang gajah mundur ke E8. Selanjutnya adalah kuda ke E4 dan dibalas dengan langkah kuda pukul pion D5 skak. Di posisi ini kawan, di langkah ke-51, putih atau Grandmaster Arjun kalian menyerah. Memang sulit kawan untuk menghadapi 3 perwira hitam walaupun putih masih mempunyai beteng. Tapi melawan sepasang kuda seperti ini sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk berharap remis, apalagi menang. Apalagi hitam juga unggul 1 pion. Pion ini sangat mudah untuk diserang oleh hitam nantinya kawan. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan, apabila putih tetap nekat, kalian bisa melanjutkan langkah beteng pukul kuda, nanti bisa dipukul balik, atau raja bergeser, nanti hitam akan bertukar kuda. Kalian bisa memilih pukul kuda ini atau pukul kuda ini, terserah kalian. Anggap saja pukul kuda yang ada di D5, memberikan pressure bagi pion yang ada di peta D6, juga kuda. Di sini hitam akan membalas dengan langkah raja ke peta F5 untuk membackup kudanya. Dan seterusnya kawan, mungkin seperti ini. Sudah tidak bisa lagi kawan, putih berharap remis apalagi menang. Menghadapi pion-pion yang berada di peta pusat yang terkoneksi seperti ini, dengan dukungan 2 perwiranya sudah tidak mungkin lagi kawan untuk melanjutkan game seperti ini. Oleh karena itu, pada saat kuda ini kawan sikat pion yang ada di D5 dengan tempo skak, putih langsung menyerah di langkah ke-51 ini. Oke, itulah kawan salah satu permainan dari International Master Gilbert Elroy Tarigan pada babak ke-8 mengalahkan Grandmaster asal India Arjun Kalian. Selamat bagi International Master Gilbert Elroy Tarigan, semoga cepat mendapatkan norma berikutnya agar bisa menjadi Grandmaster ke-9 Indonesia. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.